بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sahabat pendengar yang Allah rahmati, ketika kita buka lipatan sejarah Islam, kita banyak menemukan berbagai macam peristiwa penting yang terus terukir dengan tinta emas. Dan banyak di antara pengukir sejarah merupakan generasi-generasi emas yang mempunyai catatan dan keutamaan masing-masing. Abdullah bin Zubair radhiyallahu an misalnya merupakan antara pengukir indahnya sejarah Islam. Beliau merupakan antara tokoh besar dalam sejarah Islam. Kehadiran Abdullah bin Zubair ke alam dunia ini merupakan hadiah yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Jika sahabat ingin mengetahui penyebabnya, simak video ini sampai habis. Abdullah bin Zubair merupakan cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keponakan istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Ayah beliau, Zubair bin Awam, merupakan putra bibinya Nabi Muhammad, Safiyah binti Abdul Muttalib. Ibundanya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Dalam arti kata, Abdullah bin Zubair masih mempunyai ikatan persaudaraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menetap di Madinah, kaum Yahudi melakukan perang urat saraf akibat iri hati dan dengki kepada kaum muslimin. Mereka menyebar isu yang bahawa dukun-dukun mereka telah menyihir umat Islam di Madinah menjadi mandul, sehingga tidak akan ada bayi yang lahir di kalangan umat Islam di Madinah. Ketika ibundanya Asma binti Abu Bakar hijrah ke Madinah bersama kaum muhajirin lainnya, setibanya mereka di sebuah dusun di luar kota Madinah, yakni di Quba, Allah mengkehendaki bayi suci cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dari anaknya Asma lahir ke dunia ini. Tepat pada bulan Mei 624 Masehi, bertepatan tahun 1 Hijrah, dan menjadi anak pertama yang lahir di Madinah setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bayi tersebut diberi nama Abdullah bin Zubair. Lahirnya Abdullah bin Zubair di Quba mematahkan kebohongan kaum Yahudi yang digembar-gemborkan sebelumnya. Argumen Yahudi terpatah dan terkalahkan dengan takdir Allah yang Maha Kuasa. Kaum muslimin sangat bersyukur dengan kehadiran Abdullah bin Zubair. Senyum gembira terukir menghiasi wajah setiap kaum muslimin yang sedang hijrah tersebut. Apalagi sebelumnya, kaum muslimin dibelenggu oleh isu-isu kemandulan yang dihembuskan Yahudi. Bayi yang baru lahir dalam hijrah tersebut dibawa ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencium kedua pipinya dan dikecup mulutnya. Ditahnik dan didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair digendong, dibawa kaum muslimin beramai-ramai mengelilingi kota Madinah sambil dibacakan tahlil dan takbir. Hal ini sudah tentu membuat kaum Yahudi sangat malu, ibarat mencoreng arang di muka sendiri. Para pendengar yang mulia, sejak kecil
Abdullah bin Zubair sangat akrab dengan Rasulullah. Lingkungan kehidupan dan pergaulannya yang dekat dengan Rasulullah sehingga mampu membentuk jati diri tekun beribadah. Kecerdasan luar biasa, pemuda terampil, gemerlang dan perkasa. Abdullah bin Zubair begitu mengenal diri dan arah tujuan, mempunyai karakter kepahlawanan dan keperwiraan yang begitu hebat, sehingga namanya begitu manis di bibir-bibir kaum muslimin dan selalu menjadi catatan penting dalam sejarah Islam. Abdullah bin Zubair berwatak pemberani di jalan yang benar sejak beliau masih kanak-kanak. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an berjalan-jalan di kota Madinah. Anak-anak sedang bermain di jalanan. Melihat kedatangan Umar radhiyallahu an, anak-anak bertempiaran lari meninggalkan tempat tersebut. Hanya tinggal Abdullah bin Zubair sendirian. Umar mendekati anak tersebut dan bertanya, "Hai nak, kenapa kau tidak ikut lari bersama mereka?" Lalu anak kecil itu dengan tenang menjawab, "Kenapa aku harus lari? Sedangkan aku tidak bersalah padamu ya Amirul Mukminin." Umar lalu menepuk pundak anak itu dan berkata, "Sungguh suatu saat nanti engkau akan menjadi seorang yang besar." Di usia 12 tahun, Abdullah bin Zubair telah mengenal jihad. Beliau ikut dalam rombongan jihad ke Yarmuk pada bulan Rajab tahun ke-15 Hijriah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Zubair mengikuti pula berbagai kampanye pertempuran, baik melawan Kekaisaran Romawi Timur maupun melawan Kekaisaran Sassaniyah dan lain sebagainya. Di awal usia muda, Abdullah bin Zubair telah menunjukkan semangat jihad yang tangguh, tak kenal lelah, tak pernah merasa takut terhadap musuh. Hal itu terbukti sewaktu pembebasan Afrika melawan pasukan Bizantium. Beliau gabung dalam ekspedisi militer di bawah komando Amr bin As. Dalam pertempuran di Afrika menghadapi pasukan barbar, kaum muslimin dengan 20,000 personil menghadapi musuh yang sangat besar dengan kekuatan 120,000 pasukan. Kekuatan musuh yang tak seimbang itu tidak membuat mujahid gentar, karena bagi kaum muslimin syahid merupakan dambaan. Akan tetapi hal itu tentu membuat repot karena harus menghadapi kekuatan yang tak seimbang. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Zubair radhiyallahu an yang telah terdidik dengan jiwa kepahlawanan dan jihad berkobar-kobar dengan kecerdasan dan keahlian tempur, segera membaca siasat, mencari tahu kekuatan dan kelemahan lawan. Beliau menemukan jawaban. Inti kekuatan musuh berada pada Raja Barbar yang memimpin pasukan. Satu-satunya cara untuk menghancurkan pasukan yang sangat besar adalah dengan jatuhnya panglima yang mengerikan itu. Akan tetapi, jalan yang harus ditempuh untuk meruntuhkan tembok kekuatan musuh yang besar bukanlah mudah. Namun itulah satu-satunya jalan dan solusi yang harus dijalankan apapun resiko dan akibatnya. Beliau segera memanggil beberapa mujahidin untuk maju bersamanya. Beliau berkata, "Lindungi punggungku dan mari menyerbu bersamaku." Dengan semangat jihad yang kuat dan pedang terhunus, Abdullah bin Zubair dan beberapa mujahidin segera meluru maju, membelah benteng-benteng musuh bagaikan singa membelah hutan belantara untuk menerkam mangsa. Ketika pedangnya telah benar-benar akan mencapai target,
Abdullah bin Zubair radhiyallahu an segera menebas leher Raja Barbar. Seketika itu, raja kaum musyrik tersebut tersungkur ke tanah bersimbah darah. Pasukan yang bersamanya segera merebut panji musuh dan menggantikan dengan panji Islam. Laungan takbir pun terdengar oleh pasukan-pasukan muslim yang menanti takdir Allah. Prediksi Abdullah bin Zubair radhiyallahu an tidak meleset. Setelah terbunuhnya Raja Barbar, pasukan besar dengan kekuatan 120,000 personil terpecah belah. Kocar-kacir bagaikan ayam kehilangan induk. Semangat tempur pasukan musyrik padam dan Islam mendapat kemenangan yang diidam-idamkan. Ketika umurnya 36 tahun, pada masa khalifah keempat Ali bin Abi Thalib, pada ketika itu beliau jatuh dalam fitnah besar yang sangat memilukan. Beliau bersama dengan bibinya Aisyah binti Abu Bakar, ayahnya Zubair bin Awam serta sepupunya Talhah bin Ubaidillah terlibat dalam perang Jamal di daerah Basrah. Peperangan ini mengakibatkan hampir 20,000 orang muslimin meninggal, termasuk ayahnya sendiri, Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Abdullah bin Zubair adalah sosok ahli ibadah, sangat tekun salat malam dan berpuasa. Samping meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 33 hadis. Beliau piawai menunggang kuda, tangkas di medan laga, menyukai kata-kata mutiara serta suaranya yang lantang. Bila beliau sedang solat, maka tubuhnya seperti batang pohon, tidak bergeming sedikit pun. Begitu khusyuknya menghadap Ilahi. Bahkan pernah suatu ketika meriam batu melintasi janggut dan dadanya, sedangkan beliau sedang solat. Akan tetapi beliau tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tidak goncang, tidak memutuskan solat dan tidak pula mempercepat rukuk, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abi Mulaikah kepada Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Zubair merupakan antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menolak untuk baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Mungkin saja beliau mempunyai firasat tidak baik terhadap Yazid. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, Yazid merupakan Khalifah Umayyah kedua yang menggantikan ayahnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah sendiri merupakan Khalifah Bani Umayyah yang melanggar hampir semua perjanjian dengan Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yazid mengirim 30,000 pasukan ke Karbala pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah untuk membantai Sayyidina Husain dan pengikutnya yang berjumlah hanya ratusan orang. Setelah syahidnya Sayyidina Husain bin Ali karamallahu wajhah pada tragedi Karbala, Abdullah bin Zubair kembali ke Hijaz dan beliau menyatakan dirinya sebagai khalifah yang sebenarnya. Ibnu Zubair melakukan revolusi dan dengan cepat mengkonsolidasi kekuatan di beberapa daerah seperti selatan Jazirah Arab, Kufah, Iraq, Syam dan Mesir. Pada tahun 64 Hijrah, dinasti Umayyah di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan dari Damaskus ke Makkah untuk mengepung Makkah, sekaligus ingin meruntuhkan kepimpinan Ibnu Zubair di Hijaz. Pasukan tersebut dipimpin oleh Husain bin Numair. Akan tetapi mereka terpaksa kembali ke Damaskus setelah mendapat berita kematian Yazid bin Muawiyah. Pembangkangan Abdullah bin Zubair radhiyallahu an terhadap Bani Umayyah sangat keras dan tegas. Bahkan ketika Yazid masih berkuasa, Yazid mengirim utusan kepada Ibnu Zubair agar Ibnu Zubair berbaiat kepada Yazid. Akan tetapi dengan tegas Ibnu Zubair menjawab, "Kapanpun aku tidak akan baiat kepada si pemabuk." Kemudian katanya sambil berpantun,
terhadap hal batil, tiada tempat berlunak lembut kecuali bila geraham dapat mengunyah batu menjadi lembut. Bani Umayyah yang mempunyai dendam kesumat terhadap sahabat Rasulullah SAW tersebut tidak henti-henti melakukan berbagai macam serangan dan ancaman agar mau berbaiat. Akan tetapi Ibnu Zubair tetap pada pendiriannya. Pada 4 Oktober 692 Masehi, bertepatan 17 Jumadil Awal 73 Hijriah, Khalifah Bani Umayyah di bawah pimpinan Abdul Malik mengirim pasukan ke Mekah di bawah komando Hajjaj As-Saqafi bin Yusuf untuk melakukan pengepungan sekaligus ingin menghancurkan kepimpinan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Tidak kurang dari 8 bulan 17 hari, pasukan Bani Umayyah yang kejam tersebut melempar bola api ke Kaabah sehingga penutup dan kayu-kayu penyangga Kaabah terbakar. Mereka menghalangi warga untuk mendapatkan air dan makanan sehingga banyak di antara mereka yang menyerah. Saat-saat akhir kehidupan Ibnu Zubair, beliau menjumpai ibunya yang sudah berumur renta yang hampir 100 tahun. Beliau menceritakan gambaran Mekah saat itu yang sudah terkepung dan hal buruk pasti akan terjadi. Ibunya Asma binti Abu Bakar memberi jawaban kepadanya, "Anakku, engkau tentu lebih tahu tentang dirimu. Apabila menurut keyakinanmu, engkau berada di jalan yang benar dan berseru untuk mencapai kebenaran itu, maka sabar dan tawakallah dalam melaksanakan tugas itu sampai titik darah penghabisan. Tiada kata menyerah untuk perjuangan melawan kebuasan budak-budak Bani Umayyah. Tetapi kalau menurut pikiranmu engkau hanya mengharapkan dunia, maka engkau adalah seburuk-buruk hamba. Engkau celakakan dirimu sendiri serta orang-orang yang mati bersamamu." Lantas Abdullah bin Zubair menjawab, "Demi Allah, wahai bunda, tidaklah saya mengharapkan dunia atau berkeinginan untuk mendapatkannya. Sekali-kali tidaklah saya berlaku aniaya dalam hukum Allah, berbuat curang atau melanggar batas." Kemudian Asma berkata, "Aku memohon kepada Allah, semoga ketabahan hatiku menjadi kebaikan bagi dirimu, baik engkau mendahuluiku menghadap Allah maupun aku. Ya Allah, semoga ibadahnya sepanjang malam, puasanya sepanjang siang, dan bakti kepada kedua orang tuanya engkau terima disertai cucuran rahmat-Mu. Ya Allah, aku serahkan segala sesuatu tentang dirinya kepada kekuasaan-Mu dan aku rela menerima keputusan-Mu. Ya Allah, berilah aku pahala atas segala perbuatan Abdullah bin Zubair ini, pahalanya orang-orang yang sabar dan bersyukur." Setelah perpisahan dengan ibundanya, Abdullah bin Zubair terlibat dalam pertempuran tak seimbang dan beliau pun ditangkap oleh pasukan yang haus kekuasaan yang mengabaikan persaudaraan dan mempunyai dendam tak pernah padam. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu syahid, kepalanya dipenggal dan dikirimkan kepada Abdul Malik di Damaskus, sedangkan tubuhnya disalib pada tiang karapan. Asma binti Abu Bakar yang menyaksikan kejadian itu tetap tabah dan sabar menghadapi ketentuan Allah. Hajjaj menghampiri Asma binti Abu Bakar seraya berkata dengan pura-pura lembut dan berkata, "Wahai ibu, Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan memberiku wasiat agar memperlakukan ibu dengan baik. Maka adakah kiranya keperluan ibu?" Dengan penuh wibawa dan suara lantang Asma menjawab, "Aku bukanlah ibumu. Aku adalah ibu dari orang yang engkau salib pada tiang karapan. Tiada sesuatu pun yang kuperlukan darimu. Hanya aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan muncul dari Thaqif seorang pembohong dan seorang durjana.
Adapun si pembohong telah sama-sama kita ketahui. Adapun si durjana, sepengetahuanku hanyalah kamu. Setelah tragedi tersebut, Asma membawa mayat anaknya ke Madinah dan dimakamkan di sana. Itulah sedikit kisah Abdullah bin Zubair yang sering dipanggil dengan Ibnu Zubair, sahabat pertama yang lahir di kalangan umat Islam setelah hijrah, sahabat yang mengukir sejarah kepahlawanan yang begitu indah. Semoga Allah tinggikan derajatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kenikmatan syurga. Amin ya rabbal alamin.